Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan Minjobs di sini. Nah, hari ini Minjobs akan berbagi soal tentang P3K untuk jabatan teknis pengawas mutu hasil pertanian. Biasanya kalau kamu sedang mendaftar di Badan Pangan Nasional ataupun di Dinas Ketahanan Pangan atau yang sama mungkin, kamu akan menemui salah satu formasi ini, pengawas mutu hasil pertanian. Kira-kira apa saja nih soalnya? Yuk kita simak dan kita bahas bareng-bareng. Sebelum kita masuk ke soal, Jos pengen ngasih tahu kamu tentang kisi-kisi kompetensi teknis untuk pengawas mutu hasil pertanian ya, sesuai dengan Permenpan nomor 17 tahun 2006. Nah, kisi-kisihnya kurang lebih mengenai pengawasan dan pengujian mutu dan keamanan pangan, perkarantinaan, peternakan, budidaya pertanian, dan kelembagaan. Peraturan perundang-undangan terkait bidang keamanan dan mutu pangan hasil pertanian. Lalu ada juga tentang lembaga pengawas pangan, lembaga pengujian, lembaga sertifikasi produk atau profesi, lembaga akreditasi, lembaga standar internasional, termasuk di dalamnya personil atau SDM yang menjalankan fungsi dan tugas terkait bidang keamanan dan mutu pangan hasil pertanian. Tidak lupa ada beberapa standar ya, seperti Standar Nasional Indonesia, Produk Pangan Hasil Pertanian, SNI Sistem terkait mutu dan keamanan pangan, Standar Internasional terkait mutu dan keamanan pangan. Jadi kurang lebih itu tentang mutu sama keamanan pangan ya. Terus ada juga persyaratan dasar seperti SSOP, sanitasi ya, GAP, GHP, GMP, GRP, dan GFP. Terus ada juga sistem HACCP ya, Hazard Analytical Critical Control Point. Terus persyaratan keamanan pangan terhadap pemasukan PSHT, produk atau pangan segar asal tumbuhan, lalu persyaratan keamanan PSHT atau PSAH ya. Kalau PSHT pangan segar asal tumbuhan, kalau PSAH pangan segar asal hewan. Terus ada juga mekanisme penerapannya, mulai dari pengawasan, pengujian tentang PSHT, pre-market, post-market, mekanisme pengujian mutu hasil pertanian, lalu mekanisme pengambilan contoh. Mereka kan harus menguji dan mengawasi ya, mekanisme pengawasan pemasukan agen hayati. Lalu juga tentang cemaran-cemaran ya, biologi, kimia, fisik yang biasa di pangan. Kita langsung ke soalnya. Nah, ini biasanya yang sering keluar di soal seleksi ASN. Kamu harus paham mengenai keamanan ataupun maksud saya mengenai definisi-definisi. Salah satunya karena pengawas mutu hasil pertanian itu menyangkut keamanan pangan, jadi ini biasanya keluar nih. Nah, definisi keamanan pangan itu menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 itu apa? Nah, ini tuh dan biasanya jawabannya tuh mirip-mirip. Jadi membutuhkan waktu yang banyak, tapi kamu harus teliti karena kamu harus lihat mana yang memang tidak sesuai dengan undang-undangnya. Loh, berarti harus dihafalin dong. Sebenarnya tidak harus dihafalin, tapi kamu catat kata-kata kuncinya. Gitu ya. Kalau mau di-post, silahkan di-post. Kalau enggak, langsung saya kasih tahu jawabannya. Jadi yang B ya. Kenapa yang B? Ini kita lihat. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, keamanan itu adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan ini. Cemarannya biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan. Nah ini, ada kata serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Gitu. Jadi, kalau sudah aman nih dari cemaran, tapi dia bertentangan dengan agama, nah sebenarnya itu tidak aman gitu untuk agama tertentu sebenarnya. Gitu. Jadi, untuk definisi keamanan pangan, kadang konsep halal itu ada, gitu ya, sehingga aman untuk dikonsumsi. Seperti itu. Soal nomor 2. Pak Anton ingin mendaftarkan produk beras miliknya dengan menggunakan klaim mutu premium. Kira-kira berapa jumlah presentasi butir kepala minimal ya? Jadi kalau umpamanya di uh, syarat mutu beras, itu tuh biasanya ada jumlah presentasi minimal entah butir kepala, butir menir, butir pecah kayak gitu ya. Nah kalau untuk premium nih, sini yang digarisbawahi adalah premium. Nah butir kepalanya itu minimal ada berapa jumlahnya, presentasinya? Kira-kira berapa? Oke, jawabannya adalah yang C85. Nah, ini adalah syarat mutu beras menurut SNI nomor 6128 di tahun 2020. Jadi untuk butir kepala kalau dia premium itu 85%.
Jadi bisa diingat-ingat ya, karena ini akan muncul seperti itu. Soal nomor 3, berikut merupakan beberapa parameter uji keamanan produk PSAT, produk segar, pangan segar asal tumbuhan, kecuali, ada kecualinya, hati-hati ya. Residu pestisida, kandungan pemutih bleaching klorin, kandungan boraks, kandungan aflatoksin, atau kandungan mikotoksin. Jadi ini khusus untuk produk pangan segar asal tumbuhan, kecuali yang mana? Yap, jawabannya adalah kandungan boraks. Kenapa kandungan boraks? Karena produk boraks itu sebenarnya kan biasanya dipakai sebagai pengenyal ya di bakso. Nah, bakso itu kan bahan olahan, bukan produk segar. Jadi yang bukan termasuk parameter uji itu biasanya boraks. Seperti kalau yang lain itu masuk ya, karena eh, residu pestisida itu pasti ada, biasanya digunakan oleh petani, jadi pasti sering diuji nih. Bleaching klorin, aflatoksin, dan mikotoksin. Yang lain juga ada mungkin seperti itu. Jadi kamu lihat aja yang mana yang untuk pangan segar, mana yang pangan olahan. Yang keempat, syarat minimal label produk PSAT meliputi hal berikut. Kecuali, nah, kira-kira pas di label kemasannya PSAT itu, entah beras, biji-bijian, itu mana nih yang apakah A, tanggal bulan dan tahun kedaluarsa, B, alamat produksi, C, berat bersih atau isi bersih, D, nama merek, E, nomor izin edar. Yap, jawabannya adalah yang D, nama merek. Kenapa sih nama merek? Enggak, karena nih berikut adalah persyaratan minimal label kemasan produk PSAT. Mulai dari nama produk, tanggal bulan kedaluarsa, nomor izin edar, alamat produksi, nama produsen, dan juga berat bersih atau isi bersih. Karena merek itu kan harus didaftarkan ya di Desperindak dan melalui HKI itu. Nah, jadi itu tidak wajib gitu, opsional gitu. Kelas mutu itu juga yang perlu premium, medium, seperti itu ya. Soal nomor 5. Pedoman budidaya tanaman pangan yang baik dan benar meliputi hal berikut, kecuali ada jenis tanah, penggunaan benih dan varietas tanaman, penanaman, pemupukan, atau perlindungan tanaman. Kira-kira yang mana nih? Yap, jenis tanah ya. Jadi bukan jenis tanahnya, tapi lahan. Jadi pedoman budidaya tanaman pangan yang baik dan benar itu meliputi beberapa aspek ini. Dan yang pertama itu adalah lahan. Jadi lahan kan tidak hanya jenis tanah ya, ada juga luasannya, eh, terus apa kandungan zat hara pada lahannya seperti itu. Jadi itu juga menjadi pertimbangan dalam budidaya tanaman pangan yang baik dan benar. 6. Ruang lingkup Good Agricultural Practices atau GAP, buah dan sayur mencakup kecuali apa nih? Mencakup beberapa hal berikut. Ada banyak sebenarnya, tapi ada 5 hal ini. Kira-kira yang bukan yang mana nih? Ya, jawabnya adalah evaluasi eksternal karena Good Agricultural Practices itu dilakukan sendiri oleh si produsennya, jadi atau petaninya. Jadi yang nggak masuk itu evaluasi eksternal. Itu jadi bukan evaluasi eksternal tapi evaluasi internal gitu ya. Dan ini beberapa ruang lingkup GAP-nya itu sendiri, mulai dari kriteria, registrasi dan sertifikasi sampai evaluasi internal. Soal 7, yang termasuk dalam kategori beras khusus menurut Permentan nomor 48 tahun 2017 di bawah ini adalah, tapi kecuali nih, jadi yang salah. Apakah beras coklat, beras hitam, beras merah, beras organik, atau beras untuk kesehatan? Kira-kira menurut kamu mana yang tidak masuk dalam beras khusus seperti itu? Ya benar, beras coklat. Dan memang di Indonesia tidak ada ya. Tapi apa sih sebenarnya yang masuk dalam beras khusus? Itu ada ini parameternya. Mesti jenisnya. Ada yang selain yang tadi ya, ada beras indikasi geografis seperti beras Cianjur atau beras varietas lokal seperti itu, beras berapa gitu. Beras tertentu tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Jadi biasanya beras Jepang atau seperti apa gitu tuh masuk beras khusus. Soal ke-8, sebagai seorang petugas pengambil contoh atau PPC atau PPC, dalam mengambil contoh dipengaruhi oleh beberapa faktor di bawah ini kecuali. Jadi mengambil contoh tuh mengambil sampel ya. Jadi kalau seorang pengawas mutu hasil pertanian kan harus mengambil sampel yang ada di pasaran seperti itu. Kira-kira yang mana nih? Nah, mulai dari nomor 8 ini, kamu bisa tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nanti untuk membahasnya kita bahas untuk video berikutnya. Oke, bisa kamu pause. Nomor 9, berikut 8 kunci pokok penerapan hygiene sanitasi kecuali
Ini juga nih, kira-kira nih yang mana nih yang tidak termasuk 8 kunci pokok penanganan hygiene dan sanitasi? Coba kamu jawab dulu, nanti Mimin akan kasih pembahasannya seperti itu. 10. Berikut merupakan 7 prinsip yang harus diterapkan oleh industri pangan, kecuali jadi hasil pertanian itu kan juga pada beras atau biji-bijian ya. Kalau mereka menjual beras dan merupakan industri besar, jadi harus diterapkan juga nih 7 prinsip ketika menerapkan industri pangan seperti itu. Ini prinsip HACCP ya. Nah, prinsip HACCP atau Hazard Analytical Critical Control Point itu ada 7 yang tidak masuk nih, kira-kira yang mana? Oke, terima kasih buat video hari ini dan jangan lupa komen jawabanmu di bawah. See you in the next video.